Sampurasun, salam sehat sejahtera, salam rahayu ningrat, waluya jati, manunggaling pasundan, Nusantara. Berjumpa kembali dengan saya Arya Duta di Sawala TV Channel. Saya masih berada di luar Keraton Agung, tapi masih di lingkungan ini, di dekat Gapura Rahayu Ningrat, belum masuk ke dalam. Tumben cuaca hari ini cerah dan gerah alias haredang. Tumben nggak ada hujan. Biasa jam segini udah hujan. Video kali ini menceritakan, mengkisahkan obrolan semalam. Semalam saya kedatangan Pak Iksan jam 9 malam, pulang jam setengah dua lebih lah, mungkin jam 2 kurang dikit ya. Mang Kadil dan Mang Yadi gak hadir, entah kenapa, mungkin masih sibuk dengan situasi lebarannya. Saya ngobrol dengan Pak Iksan sambil menikmati wedang kopi hitam plus ngudud plus geletak-geletuk cemilannya. Biasa ngobrol di dapur umum Sawala TV Channel. Apa sih obrolan tersebut? Sebelum masuk ke tema tentang obrolan, silahkan yang belum subscribe dulu, like, komen, dan jangan lupa tekan loncengnya. Yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Oke, dilanjut. Berhubung kami cuma berdua, saya dan Pak Iksan, maka obrolannya khususon untuk Pak Iksan, yaitu tentang pemantapan yang selama ini dipahami, dipelajari, dimengerti oleh Pak Iksan. Karena waktunya sudah mulai mendesak, sudah mulai deket-deketan finish, saya bilang ke Pak Iksan seperti ini. Pak Iksan, masih teringat kasus-kasus dan peristiwa-peristiwa 4 tahun yang lalu, awal-awal kita kenal, awal-awal kita saling mengenal, awal-awalnya kita semakin akrab. Iya. Nah, gimana tentang kehidupan rumah tangga Pak Iksan, terutama diri Pak Iksan sendiri, yang sekarang dengan yang dulu sebelum ketemu dengan saya, sebelum kenal dengan saya? Pak Iksan jawabnya simpel, beda jauh. Maksudnya gimana Pak Iksan? Dulu cari uang cepet, sampai saya ngambil losbak cepet ketutup sampai lunas. Bahasa simpelnya gini, dulu mencari uang sehari 1 juta, 3 juta dapatlah. Nah, itu dari segi keuangan ya Pak Iksan. Dari segi jiwa, batin, Pak Iksan sendiri gimana?
Waduh, waktu zaman dulu penuh kebimbangan, kebimbangan, kebingungan. Makanya saya selalu mencari-cari konsep-konsep untuk ketenangan hati, kedamaian hati. Ketemu? Enggak apa belum? Dulu kayaknya belum, sampai ke luar Jawa, keliling-keliling. Nah, kalau sekarang sampai detik ini hati saya, batin saya, pikiran saya merasa tentram, damai, nggak ada pikiran pusing lagi, nggak ada pikiran bingung lagi. Nah, enak kan? Begitu kita butuh, pasti dikasih oleh Tuhan. Dulu saya pernah, Pak Iksan, jangan cari duit, tapi jadilah orang kaya. Pernah kan saya bilang gitu? Iya. Sampai saya ultimatum 1 tahun harus tuntas. Jangan sampai terlewatkan kesempatan ini. Jatahnya cuma 1 tahun harus tuntas. Kalau nggak tuntas ya udah, cuma terserah. Waduh, masih inget, Pak. Ingat banget konsep itu. Saya mulai mempelajari, saya mulai memahami tentang apa itu kaya batin, apa itu kaya hati. Selama 1 tahun terus saya pelajari konsep-konsep ini. Akhirnya ketemu dan akhirnya saya menikmati hasilnya seperti ini. Nah, itu Pak Iksan. Dulu sewaktu belum ketemu, Pak Iksan selalu mencari duit, mencari uang. Setelah pencarian duit, pencarian uang oleh saya di stop, suruh berhenti. Nah, ini hasilnya. Untuk apa kita cari-cari uang, cari-cari duit sampai ke luar-luar Jawa, tapi hasilnya masih penuh dengan kebingungan, masih dengan disertai kebimbangan, sampai disertai oleh rasa pusing, besok harus gimana, besok harus gimana. Coba sekarang hati Pak Iksan, batin Pak Iksan sudah terlatih menjadi orang kaya. Yang namanya orang kaya tidak akan merasa kurang. Yang namanya orang kaya pasti akan selalu bersyukur. Mensyukuri nikmat dan barokah yang telah dikaruniakan oleh Tuhan yang maha segala-galanya kepada diri kita. Yang merasakan batin kita ini kaya, hati kita ini kaya, hanya diri kita sendiri. Orang lain gak akan tahu. Orang lain taunya memandang fisik, memandang wujud. Bukti nyata, Dapur Umum Sawala TV Channel yang mengelola saya dan istri saya.
Uangnya dari mana coba Pak Iksan? Kepikiran nggak? Uang dari YouTube belum dapat. Duit dari gajian YouTube pun belum dapat. Kalau dilihat dari fisik, dilihat dari wujud nyata, kehidupan saya seperti ini. Dilihat oleh orang lain tidak punya apa-apa. Bahasa kerennya itu si AA, orang malarat, orang miskin, tidak punya apa-apa. Tapi hakikatnya setiap yang datang ke dapur umum pasti dijamu, gak pernah putus yang namanya kopi, namanya udud, namanya cemilan, pasti ada. Inilah contoh sederhana orang yang sudah kaya hatinya, kaya batinnya, pasti akan selalu memberi. Gak mau yang namanya meminta. Minta untuk ini, minta untuk itu, gak mau. Yang ada di pikirannya, yang ada di hatinya, ingin selalu memberi kepada orang lain. Itu kunci utamanya Pak Iksan. Memberi. Ciri-ciri orang yang sudah kaya hati, kaya batin, kaya pikiran. Ingat lagu anak-anak zaman dulu? Hanya memberi, tak harap kembali, bagaikan sang surya menyinari dunia. Itu kan lagu anak TK. Hanya memberi, tidak akan mengharap kembaliannya, yaitu kita dikasih orang. Tapi selalu memegang konsep hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Kok larinya ke lagu anak-anak ya? Nah itulah uniknya konsep dasar di Sawara TV Channel. Selama pikiran kita ini, batin kita ini, hati kita ini masih miskin, pasti akan selalu berharap dikasih oleh orang lain dan meminta kepada orang lain. Makanya jangan cari duit, tapi jadilah orang kaya. Wih. Mantap Pak. Nah, usahakan ciptakan diri kita ini, bangkitkan diri ini menjadi orang kaya. Oke, siap? Supaya lebih mantap lagi. Oke ya. Udah. Saya hanya bisa berucap, semoga kita semua senantiasa dikaruniai oleh Tuhan yang maha segala-galanya, yaitu kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan untuk menjalani hidup dan kehidupan di alam jagat raya Pramudita ini sesuai dengan kodratnya masing-masing untuk selalu menjadi orang kaya, karena Tuhan maha kaya.
Oke, saya tutup videonya. Salam sehat sejahtera, salam Rahayu Ningrat Waluya Jati, Manunggaling Pasundan Nusantara. Rahayu, 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 Sampurasun.